Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita agendakan pergantian ya. Kemarin saya berhalangan hadir untuk kelas perkuliahan karena ada agenda di luar. Jadi hari ini hanya terkhusus untuk hari ini, jika ada pergantian kita diskusi. Saya konfirmasi seperti itu juga ya. Teman-teman, apakah bisa kita ada agendakan pergantian perkuliahan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang konfirmasi, ya Pak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, sampaikan saja kayak gitu. Maaf Pak, jika di jam tersebut kami ada jadwal lain, sampaikan. Jadi nggak ada masalah, nggak ada. Jadi kita mencari jalan keluar, ya gitu ya. Tapi jika pilih lebih baik diam, ya berarti mengaminkan, ya, mengaminkan dan mengiyakan, sepakat gitu. Jadi saya nggak tahu kalau di sini ada kelas tutor, kata ketua kelasnya ya, itu yang berhalangan hadir. Jadi hari ini untuk yang berhalangan hadir, ya tidak apa-apa. Nanti dipelajari di materi yang saya share. Nah, yang hadir hari ini sampai jam berapa ya? Ada kelas lagi nggak di siang ini? Di jam berapa Kak itu? Di jam berapa Kak itu? Jika ada kelas lagi teman-teman? Jam 3 ada kelas? Nggak ada, Pak. Ada Pak. Ada Pak, teknik Pak. Nona Agung, tapi jam berapa itu ada kelasnya? Kurang tahu Pak, soalnya tutorial PRD Pak. PRT. Jadi kurang tahu juga ya, belum ada informasi sebelumnya ya. Jadi saya ketika memilih jadwal, apabila bergeser, saya ajak teman-teman untuk berpartisipasi, menanggapi. Ya. Ini semua terima kasih juga untuk yang menanggapi. Jadi saya tahu jadwalnya kosong atau enggak, jadwalnya berisi atau enggak ya. Jadi enak loh. Ya. Semoga saja nanti jadwalnya teman-teman tidak bentrok dengan kelas kita. Jadi begitu kelas kita selesai, silakan jika ada kelas lain ya. Oh ya, jadi hari ini kita pertemuan berapa ketiga perkuliahan teman-teman. Pertemuan ketiga untuk perkuliahan PKS di semester ini. Untuk absensinya yang tidak bisa podcast ataupun teman-teman lainnya, silakan absensi di sini ya, di Google Form juga ya. Saya kirim di chat, silakan kirim, ambil screenshotnya, lampirkan. Ini yang nggak nyalain kamera gimana kabarnya? Kalau yang nyalain kamera saya tahu orangnya ada, orangnya setia nyalain kamera, menyimak. Yang nggak nyalain kamera gimana nih? Nona Agung. Ini benar namanya Nona Agung? Muhammad apa nih? Iya Pak. Ini kenapa nih? Kenapa dirimu? Ini Pak lagi perjalanan Pak, mau ke kos Pak. Ya hati-hati di perjalanan ya. Yang lain juga loh. Ya, sudah 1 minggu loh kita nggak ketemu. Mungkin Anda rindu, atau saya juga rindu.
sudah daring, nggak juga ada orangnya, hanya tinggal nama. Ya tahu nggak sendiri ya, kalau sudah tinggal nama itu udah nggak ada orangnya. Memang manusia jika tidak tiada itu tinggal nama. Lagi masih ada ya nyalain lah. Kikir-kikir amat loh. Nggak akan habis pakai Anda. Ya. Terima kasih yang boleh nyalain kamera, yang belum, semoga disadarkan. Tapi nyalain kameranya juga bukan hanya saat diminta atau saat saya lihat-lihat Anda, tapi saya di sini juga menggunakan dua layar ya. Di sini satu saya melihat Anda, saya satu juga saya melihat materi. Ya. Seperti yang support saya, bahwa yang setia semoga mendapatkan jodoh yang setia juga. Setia nyalain kamera maksud saya. Ya, setia menyimak mendapat jodoh yang setia. Ya. Jadi tidak akan ada hasil mengkhianati proses. Ya. Ya, jadi tidak ada proses yang mengkhianati hasil yang maksudnya. Ya. Ada ataupun hasilnya juga akan baik ya. Sini sudah hadir 67, 66, terkadang 65. Ya. Tapi bukan berarti ketika absensi, kemudian setelah absensi leave ya. Oke, hari ini kita di pertemuan kedua, di pertemuan ketiga, kita akan membahas apa nih? Kalau di kontrak kuliah. Nah, saya buka modul ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang aplikasi IT dalam berbagai domain. Itu topiknya ya. Aplikasi IT di dalam berbagai domain. Oh, maaf Pak, izin webcam, saya mati lampu barusan. Oh ya, semoga segera nyala ya lampunya. Jaringan saya jelek ya, jaringan jelek semoga membaik, asal jangan orangnya yang jelek. Enggak lah ya, bercanda ya. Enggak kelihatan Pak ya, sehingga saya tidak juga kelihatan dengan Anda. Oke, ya teman-teman, di sini sudah ada teman-teman asisten kah di kelas kita? Halo? Ada Kak Erikson Chandra. Ini TPB 27 itu ada Raihan Ocat Paurindato ya. TPB 27. Sudah ada? Raihan? Nggak ada ya? Belum ada. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman di kelas kita mungkin nanti akan ada gabung teman-teman asisten praktikum, asisten perkuliahan di kelas kita. Jadi ini adalah asisten tahu sendiri ya, adalah mahasiswa yang telah melewati masa TPB, telah lulus TPB dan tamat mata kuliah ini dengan predikat minimal B dan telah mengikuti seleksi, ya, telah mengikuti seleksi dari pemilihan dan terpilih menjadi asisten dalam perkuliahan. Kita akan dibantu teman-teman asisten untuk bantu handle dalam pelaksanaan perkuliahan. Nah, jadi jika teman-teman yang berminat nantinya, ya keren lah ya, jadi asisten perkuliahan. Makanya dengan ini teman-teman mulai dari semester ini persiapkan dirinya. Jika Anda berminat untuk jadi asisten, persiapkan dirinya agar bisa jadi asisten perkuliahan ketika Anda telah mengikuti TPB. Oke, mohon maaf, Adrian, tolong di mute ya. Gimana saya melihat ini?
Oke, itu ya. Siapa lagi nih yang nyalain kamera? Yang nggak ada lagi ya. Tetap nyalain kamera lo. Gak apa-apa lo. Ya, ini kita bisa mulai. Ya, jadi itu seputar asisten. Jadi mulai dari semester sekarang, teman-teman. Nanti begitu Anda telah melewati masa TPB, Anda boleh mengikuti jadi asisten dosen. Jadi asisten dosen untuk mata kuliah. Baik itu mata kuliah prodi ataupun mata kuliah TPB. Ya. Syaratnya Anda telah lulus dan mendapatkan nilai minimal B, minimal A itu amat sangat diharapkan. Keren lah ya, nanti dapat sertifikat, nanti dapat penambah daya tahan tubuh, Anda juga memperluas jaringan dengan adik-adik tingkatnya. Dari sekarang siapkan dirinya untuk dapat nilai yang bagus. Ya, saya bisa share screen atau teman-teman ada yang mau ditanyakan di awal sebelum kita mulai? Belum ya? Atau ada? Aldi gimana di? Ya, dirimu, Rashid, Jupiter, gimana? Belum ada pertanyaan ya? Atau Anda tiba-tiba lupa nama? 1, 2, 3, lupa menjadi nama saya. Enggak ya? Jadi teman-teman, seperti biasa perkuliahan kita, saya akan nyampaikan materi ini. Ini ya materi kita. Aplikasi IT di dalam berbagai domain. Kalau dari judul ini, apa yang terbayangkan teman-teman? Ada satu orang. Aplikasi IT dalam berbagai domain. Belum ada ya yang berani ya, belum panas nih musimnya. Ya. Oke, jadi aplikasi IT ini ya, sebagaimana kita ketahui ya, teknologi itu berkembang sangat besar. Berkembang sangat besar. Dari awal ditemunya komputer, kemudian adanya jaringan internet. Ya. Jadi revolusi industri itu terus berkembang. Sampai sekarang revolusi industri itu sampai ke 4.0 ya, atau 4.0. Di mana aplikasi itu ada untuk memudahkan pekerjaan kita, ya. Dan aplikasi IT ini bukan hanya di dalam kayak satu keilmuan saja komputer, tetapi sudah di dalam berbagai domain, sudah masuk di dalam semua sektor, ya, sudah masuk di dalam semua bidang, ya. Jadi aplikasi IT ini karena telah masuk di berbagai bidang dan telah berkembang, kita inilah yang kita pelajari di buku ini, dan masih banyak lagi lainnya aplikasi IT di dalam berbagai domain. Karena sekarang itu siapa yang menguasai teknologi ya maka akan menguasai dunia, itu yang benar. Karena semua pekerjaan rutinitas kita tidak lepas dengan teknologi. Yaitu teknologi itu sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Sistem, aplikasi, ya, beda dengan secara manual. Nah, tujuan, ya ada pertanyaannya. Mohon maaf Pak, jaringan saya nggak stabil. Oh ya, nggak apa-apa ya, nanti semoga stabil. Kemudian karena kurang stabil patah-patah. Ya, jangan saja Anda goyang patah-patah ya. Ya, kalau Anda jangan goyang patah-patah, nggak ada yang nyawer. Jaringannya tidak stabil ya, semoga jaringannya saja dan segera membaik. Asal Anda jangan yang nggak stabil.
Oke, tujuan dari materinya apa? Teman-teman akan mengenali aplikasi serta implementasinya di dalam berbagai bidang. Ya. Banyak semua bidang, kesehatan, perdagangan, ya, pertanian, itu sudah menggunakan teknologi. Dan masih banyak lainnya, ya, telah menerapkan teknologi. Implementasikan IT di dalam berbagai, termasuk di bidang keilmuan Anda, banyak lagi lainnya, pengairan, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman akan memahami istilah IT di dalam berbagai bidang. Kenapa kita harus tahu IT? Ya, di dalam berbagai bidang teknologi itu telah merambah semua bidang Anda. Jadi kita yang enggak tahu teknologi, jangan ketinggalan. Kemudian teman-teman mahasiswa memahami keuntungan yang didapat dalam implementasi di berbagai bidang. Keuntungan yang didapat dengan menerapkannya IT di berbagai bidang tersebut. Kita tahu sendiri, penerapan IT itu memudahkan kita dalam menyebarkan informasi, misalnya pembukaan penerimaan mahasiswa baru ITERA. Anda tanpa harus cari koran, atau Anda harus datang ke Lampung yang tinggal di jauh, ya, daerah yang cukup jauh, jauh dari ITERA maksudnya, ya. Anda mendapatkan informasi tersebut dari apa? Dari teknologi yang kita terapkan. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru itu. Kemudian Anda tanpa harus datang ketika mendaftar. Kemudian tes, melalui tahap tes yang Anda ikuti tanpa harus datang langsung di tahap awal untuk ke ITERA. Melengkapi berkas dari tahap pemberkasan sampai DIM, ya, pengisian DIM, validasi berkas ya baru datang, ya, Anda, ya, mencocokkan dengan yang Anda upload di sistem. Bedanya apa? Pesan yang Anda kirimkan, data yang Anda kirimkan, yang Anda lampirkan, sama halnya dengan berkas fisik, ya. Hanya saja konfirmasi langsung. Barang fisiknya ada. Jadi tanpa mengurangi esensi apa yang dibutuhkan dari informasi. Informasi tetap menambah, dengan teknologi tetap terjangkau dengan Anda kita yang berjarak jauh. Seperti sekarang, saya mungkin di mana nih saya? Di lab saya, di lab tech. Anda tetap bisa menerima materi saya kuliah, kita jumpa hari ini. Saya share materi tanpa mengurangi makna pembelajaran. Jadi walaupun entah kuliahnya daring atau luring, ya tatap muka atau online, pada hakikatnya pembelajaran itu sama, yang disampaikan saya juga sama, dosen pun yang menyampaikan perkuliahan itu secara luring itu sama. Ini kembali lagi balik ke diri kita masing-masing, ya, serius atau enggak, ya. Udah itu ketika ada tugas kerjanya atau enggak, sama. Hanya saja ya fisiknya ya, secara virtual orang yang saat ini. Nah, itulah kenapa minta nyalain kamera agar enggak tipu-tipu. Ya. Biasalah kalau kenal seseorang Anda, ya, di Facebook lihatnya cakep sekali. Ini ketahuinya aslinya, ya ternyata fotonya sudah berapa kali edit, sudah beberapa kali filter. Nah, kalau sekarang ini kan Anda tetap muka saya tetap muka Anda, ada yang kena terlihat keningnya saja, entah ada yang gimana ini, entah ada yang lagi buka handphone, lagi balas chat. Ini yang untuk tetap nyalain kamera, dan yang off-cam ini yang menjadi pertanyaan. Oke, ini kenapa nih chat?
Izin oke, izin karena jelek ya jaringannya, bukan orangnya ya. Oke, semoga membaik ya. Saya juga nggak bisa bantu kalau teman-teman mau ya. Silakan untuk datang ke lab, ke kampus kita kalau teman-teman lagi di masalah jaringan agar bisa stabil. Pak, saya irit data, pakai data ya. Silakan untuk datang ke kampus. Kita dalam satu ruangan bisa kita gunakan secara luring ya. Karena apa? Hanya saja di jam perkuliahan kita, seperti hari ini kita plottingkan jadwal, datang ke lab nggak apa-apa. Ya gitu ya. Nah, jadi mohon konfirmasinya juga untuk teman-teman yang masalah jaringan ataupun komputernya. Jika memungkinkan ke lab, yes. Ayo monggo datang kita belajar di lab, Anda tapi tetap menyimak secara online ya. Hanya saja jaringan di sini mungkin agak lebih baik. Ya, Anda nggak kena kuota lah. Ya, silakan bagi Aldi minggu depan hari Senin mau datang ke kampus Pak. Silakan saya tunggu. Ya, komputer Anda mendadak ini error mau instalasi ulang silakan datang. Ya, silakan datang. Hanya saja konfirmasi nanti Anda di lab, saya nggak ada di lab. Ya. Konfirmasi seperti itu agar saya bisa ngomong sama tim saya agar bisa disiapkan lab. Gitu. Ya, jadi proses belajar itu tidak terhambat. Oke, masuk lagi di sini ya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Konsep informasi teknologi di berbagai domain. Ya. Teknologi di berbagai semua sektor, semua bidang seperti itu ya. Dengan adanya implementasi IT, ya, apa yang diharapkan? Kenapa sih harus ada IT? Simpelnya saja, Anda nggak bawa handphone dalam satu hari, nggak pegang gadget Anda satu hari Anda nggak buka sosial media, apa yang Anda rugikan? Ya, Anda ketinggalan informasi, Anda tidak bisa berkomunikasi, seperti itu ya. Oke, izin Pak, oke, jaringan saya sedang ada masalah ya. Jadi dengan adanya implementasi IT, teman-teman ya, kita harapkan memperluas dan mempermudah informasi yang berguna. Ya, seperti ada awal saya contoh, penerimaan mahasiswa baru ITERA tahun akademik 2021, 2022, 2023 dengan syarat berikut. Ini kan sampai ke berbagai sektor, pelosok di beberapa provinsi, di beberapa daerah. Sampai ini ketika dia punya mengakses informasi tersebut. Ya, jadi beda halnya kalau zaman sebelum-sebelumnya Bapak Ibu kita mungkin penerimaan mahasiswa itu teknologi itu masih langka, hanya datang ke warnet, nongkrong di warnet itu, warnet yang punya akses ataupun mendapatkan selebaran ketika ada kunjungan dari kampus, nyebarin brosur-brosur. Sekarang informasi itu makin terbuka, ya, itu sebab. Kemudian menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel. Transparan kan? Apa data yang dipinta dari Anda sebagai mahasiswa baru? Jadi dengan penerapan teknologi itu nggak ada yang namanya deal-dealan atau apa ya namanya, karena faktor lain. Jadi transparannya ketika Anda begitu ikut tes, semuanya ikut tes. Di hari jam-jam sama, begitu Anda selesai tes, langsung ada keluar nilai. Transparan kan? Ya. Tidak hanya dari jalur yang lain, ya, jalur mandiri dan lain sebagainya. Terima. Ya, jadi transparan. Begitupun nilai diinformasikan transparan. Dari hasil Anda, teknologi. Tidak, kalau dengan cara manual itu diperiksa, udah itu kertasnya entah nggak tahu di mana.
Ya, banyak sekali ya yang jaringannya buruk ya. Ya, solusi yang saya tawarkan Anda silakan boleh untuk datang ke lab. Ya, di lab Tek 3, lantai 3 minggu depan boleh datang. Tapi konfirmasi malam sebelumnya, jangan begitu. Begitu jam 1 Anda baru ngomong. Oke, saya lanjut lagi ya. Ada yang ditanyakan, tanyakan lagi. Saja ya. Mempermudah alur kerja. Iya kan? Mempermudah alur kerja dengan adanya teknologi. Anda sudah merasakan itu atau belum? Dengan adanya teknologi mempermudah alur kerja. Bisa Anda bayangkan? Apa contohnya kira-kira? Toko online, Pak. Oh, toko online. Pak Togi Joshua Gembira. Wah, ya, Gembira. Gimana nih Gembira? Pak Togi bisa nyalain kamera? Toko Kameranya online. ngelik, Pak. Wifi-nya lemot. Oh, IP-nya ya, bukan orangnya ya yang ngomong ya. Karena yang Wifi-nya, Pak. nggak akan secepat itu Anda ngerespon ya. Yang lain mungkin ditunggu saya. Ya, jadi mempermudah alur kerja. Contohnya toko online. Kenapa itu dikatakan toko online? Mempermudah alur kerja. Bolehlah Joshua cakap. Yang lain juga jangan off-cam ataupun lip. Ketika ditanya, aduh karena bapaknya nanya, jadi saya lip deh. Daripada ditanya, saya takut saya. Nggak juga kayak gitu ya. Apa nih? Tiba-tiba melemot jaringannya ya. Toko online contohnya ya, dari contoh teman-teman Anda. Anda dengan mudah mengakses barang apa yang bisa Anda beli. Anda buka, kan banyak sekali ya lapak penjualan online. Bolehlah kita kasih contoh ya. Ada Shopee, ya, Lazada, dan lain sebagainya. Anda tinggal install aplikasi, Anda cari nama aplikasi, dan nama barang yang Anda ingin cari, Anda buat akun, Anda pesan. Buat akun itu untuk apa? Karena akan mempermudah dalam pengiriman barang tentang data Anda, tentang alamat Anda, ya kan? Mempermudah alur kerja karena Anda tanpa harus datang ke toko satu persatu, ke toko baju satu-satu, ke pasar Anda mencari harga yang cocok, mencari bahan yang cocok, ya. Udah itu nggak ketemu, Anda pindah lagi ke pasar yang lain, ke toko yang cukup jauh, sampai ketemu dan proses pembayarannya secara manual. Nah, jadi dengan adanya sistem ini, penerapan teknologi Anda tanpa harus datang, mengakses aplikasi tersebut, jualan apa online, mengklik nama, cari deh nama barang yang Anda cari, dapat dan Anda bisa tanya di sana. Proses pencarian barang dengan mudah, Anda banyak sekali begitu Anda searching nama barang yang Anda cari, maka akan keluar banyak toko-toko yang jual. Ketika satu toko tidak temu, tidak cocok harga dan barang, Anda pindah lagi. Tapi pindahnya, Anda tetap duduk di sana, tapi beda yang diklik. Yang di sebelahnya Anda akses. Atau kata pencarian terkait. Ini seperti itu. Kemudian Anda tanpa harus tahu barangnya, Anda melihat deskripsi barang. Namun ketika Anda mencari lebih detail lagi barangnya, Anda bisa cek. Dan nggak tahu orang yang punya toko nggak tahu siapa yang mengunjungi aplikasinya, karena mengunjungi tokonya kan sudah terbuka datanya. Ini yang saya jualkan, ini deskripsi barangnya, jika ada yang ngecek saya bahas. Siapapun yang membandingkan toko-toko saya tidak tahu.
kecuali dia menanya. Gitu. Jadi mempermudah alur kerja. Dan masih banyak lainnya ya. Mempercepat proses dari sistem yang sudah ada. Mempercepat proses dari sistem yang sudah ada. Selama ini sudah ada sistem pendaftaran, misalkan. Ya. Namun karena pandemi membatasi kita harus datang ke kampus, ke sekolah. Proses yang selama ini Anda harus bisa tinggal kirim kapanpun tanpa batas waktu jam buka pelayanan dengan online. Di malamnya Anda buka lagi, di mana Anda lihat sudah terkonfirmasi belum DIM saya. DIM yang Anda ngisi DIM kan? Ya, isi DIM nggak? Enggak ya? Ngisi, Pak. Iya. Si Pak. Kalau nggak ngisi DIM ya kartunya tinggi banget ya. Nah, kita lihat validasi kayak DIM Anda, DIM Anda. Itu tanpa dibatasi jam-jam kerja. Ini proses sistem yang sudah ada ini menjadi cukup cepat. Penerimaan mahasiswa ITERA 1000 berapa itu? Mahasiswa kemarin. 1000 lebih ya, hampir. Oh iya, lebih dari 1000, hampir 5.000 ya. Iya, hampir 5.000. Hampir 5.000 penerimaan mahasiswa. Luar biasa. Siapa yang mau secara manual? Bisa kita 40 hari, 40 malam mau konfirmasi satu persatu. Jika berkasnya datang, itu berapa tahap proses dalam Anda konfirmasi berkas fisik Anda? Berapa hari dengan schedule waktu yang sudah ini hari ini datang, jam ini sampai jam ini Anda kelas. Gimana tarik Herlambang? Gimana? Bentar, Pak. Gimana? Putus-putus suaranya. Apa saya yang putus? Ya, dirimu. Ada ya? Kemudian menciptakan partisipasi publik secara luas. Ya. Nah, di bidang pemerintahan ini sangat nyata. Partisipasi publik, misalkan pembangunan daerah, maka jika ada kritikan dari masyarakat, dengan elegannya masyarakat itu melapor secara online. Memberikan komentar dari informasi di bawahnya. Ada kolom komentar. Jadi partisipasi publik pun ikut dalam pengawasan pembangunan. Seperti itu. Contoh itu. Jadi partisipasi publik itu bisa penyebaran penerimaan mahasiswa baru ITERA melalui sosial media, Facebook, Instagram. Kemudian saudara Anda mendapatkan link dari saudara Anda ataupun teman Anda. Ini akses ini dapat informasi. Jadi partisipasi masyarakat itu dalam menyebarkan informasi juga tinggal saling share saja. Ya. Dan masih banyak lainnya. Oke, sorry apa ini? Nah, ini contohnya, ini dengan adanya teknologi ya, intinya. Salah satunya ya. Jadi di bidang semua sektor itu, ini contohnya ya. Sektor Agro University Research Institute di bidang pendidikan kayak kita. Dengan adanya teknologi, nyebar deh informasi penerimaan mahasiswa, kemudian menyajikan akun. Oke, saya lanjutkan ya.
permasalahan juga di sini. Tapi karena setiap saya belum refresh selesai. Jadi Anda bisa lanjut ya. Jadi dengan teknologi di universitas, di perbankan, Anda bisa merasakan manfaat dengan teknologi. Gawai Anda, handphone Anda itu teknologi kan? Konsep IT. Jadi Anda mengakses informasi, saldo rekening Anda, transfer secara online. Ada Twitter server, ada government, ada pilih knowledge center, supermarket, penjualan, farmers, dan trans and not for profit organization, commodity chain, exchange. Itu beberapa konsep, beberapa contoh penerapan IT yang sangat luas penerapan IT. Dan bisa juga Anda menggunakan mobile Anda dengan terhubung dengan jaringan. Oke, terima kasih ya Muhammad Fajar. Saya nggak share screen. Ya. Masih di slide ini. Jadi ini contoh dari beberapa saja dan masih banyak lainnya penerapan IT. Nah, di bidang pemerintahan ada website pemerintah, website pemerintah ada era, ya. Kemudian website belum lagi di pemerintah daerah, ada Pemdanya, di bawahnya ada beberapa dinas instansi. Di instansi itu ada yang di sosial, ada yang di pembangunan. Maka akses informasi itu sangat luas bagi masyarakat. Mendapatkan informasi, berita informasi sekarang di kabupaten Anda. Kemudian berita informasi pembangunan. Jadi jika partisipasi publik itu gimana dengan ini? Ketika misalkan pembangunan itu tidak sesuai dengan rencana pembangunan, ada baru bangun, langsung ada yang rusak jalannya. Partisipasi masyarakatnya apa? Ya ngelapor. Ada e-katalog. Ini contoh untuk portal atau laman website yang dalam informasi pengadaan barang atau jasa secara online. Itu dipromosikan di e-katalog. Ini bisa digunakan elektronik, data-data pengadaan barang, dan jasa-jasa online dalam pelayanan. Ada e-budgeting atau pengelolaan anggaran secara elektronik. Budgeting di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, bagaimana satu kabupaten itu untuk mengelola keuangan daerahnya dan itu sesuai dengan porsi peran dari instansi dinasnya masing-masing. Dan menggunakan aplikasi ini informasi penyerapan, informasi pembangunan ini digunakan oleh dinas A, dinas B seperti itu. Maka pengalihan dananya ya terbuka, semuanya bisa seperti itu. Tanpa harus duduk bersama di ruang rapat, ini dana dinasmu, ini dana dinasmu, budget ini dinasmu, apa program. Misalkan punya akses, ya, maka bisa ada smart city, kita yang pintar. Jadi penerapan IT-nya sudah sangat maju, ya, yang didukung dari pemerintah dan lain sebagainya. Ada keuangan. Di keuangan ada financial technology. P2P atau learning
Nah, sistem yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjam. Ini teknologi atau jasa apa namanya, asuransi, bank, sebagainya. Termasuk pinjol-pinjol Anda itu, pinjol-pinjol yang ada marak. Yang pinjol-pinjol yang marak itu ya menggunakan WhatsApp. Sistem pertemuan peminjam dan pemberian. Peminjam. Jadi dia mendaftarkan akun, dia apa jaminannya, surat SK kerjanya, ataupun aset-aset rumah tangga yang dia gadaikan. Dia dapat pinjam. Tanpa harus datang orang yang datang survei, ke rumah, wawancara, ya bisa beberapa. Tapi saya tidak menjual pinjol ya, bukan bapak pinjol ya. Jadi di sini contoh penerapannya saja sampai ke sana, sampai ke detail itu dikasih aplikasi. Dan masih banyak lainnya ya. Kemudian online investment, yaitu secara online dapat berupa reksadana, deposito, saham dan lain-lain. Ada juga ada tanam saham menggunakan aplikasi. Sahamnya Anda berinvestasi. Sudah benar itu dalam contoh pengelolaan IT di bidang teknologi dengan teknologi money. Jadi pembayaran sekarang sudah menggunakan OVO, GoPay, Plaza, Wizi, Gontak, Cash, Dana, dan lain sebagainya. Banyak lagi lain. Itu adalah jasa uang elektronik. Ya. Anda harus misalkan Anda harus belanja online, kemudian Anda menggunakan GoFood, Anda menggunakan pembayarannya online GoPay. Ya, maka Anda bisa saldo, kemudian saldo tersebut bisa membayar belanja. Ya, itu adalah uang elektronik. Atau bisa berupa Anda scan barcode yang disedia di toko tersebut, Anda bayar dengan uang elektronik, sehingga menampilkan tagihan pembayaran Anda. Dan masih banyak lainnya ya, itu di bidang keuangan ya. Sudah terbayangkan ya penerapan teknologi di bidang keuangan. Dan sekarang bahkan sudah ada informasi bahwa pembelian bensin atau BBM itu harus menggunakan aplikasi, harus isi dananya di aplikasi tersebut. Itu salah satu penerapan teknologi dan keuangan. Jadi jangan sampai nggak tahu, bukan itu keren-kerenan, bukan. Pemanfaatan teknologi. Ya. Ada gateway, payment gateway, ada GoFood, transfer pay untuk transfer. Kemudian crowdfunding, yaitu sistem pengumpulan dana massa secara online. Misalnya kita bisa itu untuk kegiatan sosial, pengumpulan dana dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Contoh penerapan aplikasi di bidang keuangan. Di bidang pendidikan, ada pembelajaran secara online seperti kita malam ini. Kita tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Anda bisa belajar kapanpun, Anda bisa jumpa secara online. Entah di mana Anda. Yang penting saya harap Anda ada dan merespon ketika ditanya. Anda paham? Karena kita online, saya nyalain kamera, saya share materi, saya nanti upload materi ini di media. Itu media pembelajaran soal. Hal yang saya sampaikan juga ketika lu sama.
materinya sama. Jadi tidak dibatasi oleh ini, kita bisa learning. Adanya e-library atau perpustakaan digital. Selama ini mau ke perpustakaan kampus, perpustakaan sekolah, harus datang ke ruangan, kemudian Anda cari buku di rak bukunya satu-satu. Anda cari lihat apa judul bukunya. Oh iya, tidak ada, berarti Anda cari lagi di rak sebelum. Sekarang itu sudah ada e-book. Ya, sudah ada e-book, e-book di library perpustakaan digital tersebut. Jadi bisa kita tinggal dulu, kita gunakan. Jadi bisa luas sekali untuk belajar. Ada e-jurnal atau online jurnal ya. Ini portal portal jurnal berbasis online. Anda nanti misalkan Anda mencari hasil penelitian, hasil peneliti atau mencari referensi, ya dari portal jurnal berbasis online. Tanpa harus download materi ininya, kemudian dicetak, enggak. Cari, searching, ketemu, filenya bisa digunakan. Kemudian seleksi masuk sekolah, masuk perguruan tinggi. Itu di bidang pendidikan. Siapa yang punya? Banyak sekali ya, makin ke sini makin banyak yang jelek. Enggak tetap bisa online ya. Seleksi masuk sekolah dan perguruan tinggi. Ya, itu yang Anda lakukan. Oke, kita. Beda dengan kita dulu, orang-orang tua kita. Daftar harus datang, bawa dokumen. Dokumennya, berkasnya kurang. Pulang lagi deh. Pulang lagi. Atau pulang ke kabupaten Anda, ke daerah. Datang lagi deh besok atau minggu depan. Daftar. Masih ada yang kurang. Ternyata belum ada surat dari kelurahan. Pulang lagi, nggak bisa dikirim. Kirim lewat pos, siapa yang akan menerimanya? Nah, jadi seleksi masuk sekolah, kemudian melengkapi bidang pendidikan, aplikasi yang Anda gunakan, teknologi dari perkembangan teknologi itu, dan lain sebagainya itu di bidang pendidikan. Ini di bidang pembangunan, ya, di bidang pemerintahan, pembangunan. Misalnya LPSI, tahu nggak LPSI? Lembaga Pengadaan Suara Elektronik. Nah, jadi LPSI ini adalah lembaga di pemerintah yang memberikan informasi terkait pembangunan gerbang. Sini gerbang ITERA dengan menggunakan e-prom. Diharapkan transparansi proyek akan lebih terbuka dan jelas. Jadi di sini pembangunan ada LPSI misalkan dari di sini, maka klien-klien atau pengusaha-pengusaha itu bisa ikut tender atau ikut mengikuti pengadaan proyek. Begitu proyeknya dimenangkan dan informasinya itu transparan. Ini untuk pemenangnya, misalkan pada contoh ini, pada judul pembangunan gerbang ITERA. Tahap saat ini sudah selesai, lelang sudah selesai. Lelang di sini adalah perusahaan mana yang sanggup mengerjakannya dengan waktu dan estimasinya yang kira. Kemudian ini adalah di pemerintah Provinsi Lampung. Ini satuannya, penyelenggaranya ada Dinas PU. Ya.
ke Dinas Cipta Karya, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Provinsi Lampung. Jenis pekerjaannya adalah konstruksi karena pembangunan. Nah, di sini ada anggaran. Nah, ini anggaran tahun 2018 APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Dengan total pagu atau anggaran dalam pembangunan itu 2.400.000.000, 2,4 miliar. Nah, jadi masyarakat lebih terbuka, transparannya di sini. Ketika si tender atau perusahaan-perusahaan yang lomba untuk mendapatkan lelang tersebut, mereka akan mengajukan yang mereka perkirakan. Namun begitu disepakati satu dengan nominal, maka diinformasikan ini loh perusahaan yang menang mendapatkan lelang dengan pembiayaan ini dan pengerjaannya di tahun ini, ya, misalkan dengan rentang waktu berapa, maka di sanalah transparansi. Jadi masyarakat tahu dalam pembangunan tersebut si CPA misalkan bangun gedung ITERA itu, gerbang ITERA itu layak atau enggak, bagus atau enggak dengan dana ini. Jadi langsung pengawasan, ya, evaluasi dari masyarakat itu nyata karena mereka informasi dana sudah tahu, kapan waktunya selesai sudah tahu. Itu untuk terkait LPSE, ya. Jadi program di atas tampilan Provinsi Lampung terkait pembangunan gerbang di ITERA. Dengan menggunakan approach diharapkan transparansi proyek dapat lebih terbuka dan jelas. Terbuka, bisa diakses siapa saja, jelas informasinya. Ini loh data perusahaannya, ini jenis pembangunannya, ini anggarannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum ya? Belum, Pak. Bisa kita lanjutkan ya. Di sini ada financial technology atau fintech. Ya. Ini contohnya di ITERA. Di ITERA ini sudah ada, dan contoh ini ada platform digital yang diberi nama dengan Angsur. Jadi ada angsuran peminjaman bagi mahasiswa tanpa kartu kredit. Nah, bayar angsuran dengan jangka waktu 12 tahun. Jadi angsurannya untuk peminjaman digital secara syariah tanpa mengganggu waktu pengajuan. Prosesnya bukan mudah. Gimana, Son? Boleh nyalakan kamera? Maaf Pak, pencet tadi layarnya basah. Boleh nyalakan kamera lo. Ada di kampus itu, di kampus kita ada e-learning. E-learning kita ada untuk layaknya platform pembelajaran. Tapi saat ini belum bisa memadai platform ini karena setiap mahasiswa satu angkatan saja hampir 5.000 cutting Anda, berapa ribu juga. Maka ini saat ini servernya belum cukup untuk memadai, hingga perkuliahan kita masih gunakan Classroom. Nah, khawatir kita bisa juga menggunakannya, tapi ketika kita menggunakannya dikhawatirkan banyak yang akses dan servernya down dan data Anda yang rugi. Itu ya. E-learning ini memungkinkan penyajian materi perkuliahan yang tidak dilangsungkan dengan metode konvensional
dengan bertatap muka di kampus. Jadi semuanya ngakses. Siapkan Anda. kuliah.itera.ac.id. Ini e-learning kita ya. Dalam keadaan ini kita masih menggunakan Google Classroom. Nah, kemudian di bidang transportasi, ya, transport on demand, ya, dikenal dengan istilah transportasi online. Ya, yang Anda manfaatkan setiap pagi berangkat ke kampus, Anda mengakses transportasi online. Entah antar jasa Gojek, GoDrive. Kemudian ride sharing, yaitu berbagi kendaraan, misalnya Nebengers. Nah, jadi ride sharing ini ketika saya mau ke satu kota, misalnya ke Bandung, saya tak punya teman, saya menggunakan aplikasi sharing. Ayo teman-teman, siapa yang bisa, yang mau ke Bandung ikut saya. Jadi sehingga tidak sendiri, ada teman ngobrol di jalan. Jadi menggunakan aplikasi online. Salah satunya ride sharing ini, berbagi kendaraan, siapapun dengan tujuan kota yang sama boleh nebeng, boleh ikut. Itu dia, sudah ada teknologi. Kemudian ada kurir. Kurir online ini pengantaran barang dengan sistem pemesanan online. Ya, Anda pesan barang Anda, di platform penjualan, ya. Kemudian pemesanan Anda dikirim melalui jasa pengirim. Banyak sekali jasa pengiriman yang ada, JNT, Indah, dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa men-tracking data paket Anda sudah sampai ke mana dengan kode pengiriman Anda. Itu adalah jasa kurir online dan lain sebagainya. Banyak. Kemudian global positioning system, yaitu sistem navigasi lokasi berbasis satelit. Sistem navigasi lokasi berbasis satelit. Kemudian ada peta online, ya, ada Google Map, ada Waze dan sebagainya. Jika Anda tidak tahu jalan alam, Anda cukup tahu arah lokasinya di mana, sehingga Anda bisa ikut menggunakan global peta online. Ya. Di bidang musik ini contohnya Spotify, iTunes, Jog dan lain sebagainya. Itu platform musik, platform video platform, yaitu metode digital. Jadi platform video digital ini akses nonton digital, misalnya Netflix, YouTube, iPlix dan sebagainya. Itu contoh platform video, platform video digital. Kita bisa nonton YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. TV demand, yaitu platform yang menayangkan televisi secara interaktif, misalnya USTV. Ada online tracking, penjualan tiket bioskop maupun penjualan secara online. Jika Anda ingin nonton bioskop, maka yang Anda pesan melalui secara online, misalnya online tiket. Enggak, walaupun Anda pesannya online, apapun Anda datang bisa. Kemudian ada permainan online, permainan yang terhubung dengan jaringan internet. Ya, mainan yang sering Anda mainkan. Mobile Legends, ya, banyak saja.
Itu permainan online yang menghubungkan jaringan internet. Kemudian ada sosial media, aplikasi media sosial yang Anda gunakan apa saja. Forum diskusi ini adalah aplikasi online tapi namun tetap memberikan informasi dan berdiskusi. Kemudian aplikasi pesan instan, kemudian ada video conference, dan ada VoIP. Sistem telepon berbasis internet dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Ini dalam penerapan implementasi IT di berbagai bidang. Ini contoh Nebengers ya. Nebengers ini sharing drive. Jadi ketika satu kota dengan tujuan yang sama, kita bisa menawarkan ikut sebagai ngobrol ketika satu tujuan. Tapi bukan taksi, bukan biro perjalanan. Nah, tapi ini melalui aplikasi sharing, ride sharing ini pengguna dimudahkan menghemat ongkos transportasi karena bangku atau tempat duduk yang kosong dapat diisi oleh orang lain. Syaratnya dengan ketentuan misalnya berbagi biaya bahan bakar. Jadi ketika satu tujuan Anda mencari hiburan, ada siapa yang mau liburan di tempat yang Anda suka. Itu bisa menawarkan berbagi tumpangan ya. Ini pada tahun berapa ini ya? Indonesia ini mobile gaming. Mobile gaming ini adalah mobile gaming, dan mobile gaming ini menjadi hiburan sekaligus industri bisnis dengan berkembang pesatnya khususnya di Indonesia. Pengembangan mobile bisa mendapatkan keuntungan dari barang dan kelengkapan permainan yang dijual secara online. Jadi ini pertumbuhan Indonesia di tahun 2005 ya, pertumbuhan banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan teknologi itu sebanyak 56% itu menggunakan teknologi ya. Nah, kayak gitu. Ada media sosial gitu. Ya. Jadi banyak sekali media sosial yang ada di sekitar kita yang familiar, ya, populer. Jadi ini banyak diakses oleh masyarakat. Itu adalah salah satu pengembangan teknologi. Ya, jumlah populasi Indonesia yang besar menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang baik untuk pertumbuhan media sosial. Karena kita memang jadi sasaran. Karena orang-orang Indonesia itu tidak bisa lepas dalam 1 jam. Itu berapa puluh kali dia menengok handphone. Ya, mengakses media sosial. Bahkan saat kelas online pun Anda masih sempat buka Instagram, Facebook Anda. Yuk, akuilah. Ya. Ya, sambil saat ini menunduk-nunduk ke bawah mungkin buka WhatsApp, Instagram, hingga tidak fokus. Dan masih banyak lagi lainnya. Jumlah populasi Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi pasar yang baik untuk pertumbuhan media sosial. Banyak sekali media sosial. Bahkan yang viral-viral pun orang Indonesia. Ini joget-joget di TikTok itu orang Indonesia bahkan. Banyak sekali. Karena kita itu adalah memang sasaran dari perkembangan teknologi.
nggak bisa ngelihat yang baru sedikit. Ya, gunakan teknologi itu. Nah, itu adalah salah satu contoh media sosial. Industri seni, aplikasi desain ya harus sendiri Photoshop, CorelDRAW, ya, Pixelmator, desain, Illustrator, itu aplikasi seni, ya, menyangkut gambar, desain. Kemudian perkembangan teknologi di berbagai aplikasi desain animasi. Nah, ini kasih ya, memang menerapkan aplikasi. Kemudian sistem pencetakan 3 dimensi dan lain sebagainya. Dan itu contoh di industri seni. Dan di bidang bisnis ada online marketplace, penjualan produk melalui internet. Marketplace ini siapapun yang mau menjual barang, saya buat akun, kemudian saya daftar di toko online tersebut, sudah bisa untuk menjual produknya, apa barangnya bisa jual. Dan contoh penerapan IT. Kemudian data warehouse sharing, sistem berbagi gudang dan stok produk. Ada pemasaran digital ini upaya menyebarkan informasi produk yang dia tawarkan, dia jual. Ada iklan digital, ada digital advertising, misalnya Google AdSense, Google Awards, ada Facebook, Business Manager, Instagram, dan sebagainya. Nah, pengelolaan informasi secara tepat secara online, misalnya Google My Business. Itu untuk bidang bisnis. Di bidang olahraga ada aplikasi pembantu wasit, juri, video sen atau VAR. Nanti ketika nonton bola, itu golnya dianulir atau enggak, atau website atau enggak. Ketika kontroversi seperti itu, ya wasit diharapkan harus menengahi dan mengambil keputusan, dan salah satunya kan dengan penerapan teknologi garis gawang, teknologi. Kemudian di bidang teknologi ini, contohnya Anda membantu wasit di tengah dan di pinggir lapangan, membantu mereka dalam komunikasi. Kemudian dan lain sebagainya, teknologi garis gawang, goal line teknologi, dan lain sebagainya. Itu penerapan aplikasi IT di bidang ini, berbagai bidang ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Belum ada ya? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, ada demografi pengguna internet ya, demografi pengguna internet. Ini di tahun berapa ini? Di tahun 2016, surveinya di tahun 2016 saja ini ya. Jadi populasi penduduk Indonesia itu ada 262 juta. Atau setara dengan 143,26 juta jiwa. Tapi yang menggunakan internet itu 54,68. Itu survei di tahun 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun kemudian, coba Anda cari nantinya berapa hasil survei yang menyebutkan bagaimana penetrasi masyarakat di Indonesia menggunakan teknologi. Maka teknologi itu makin berkembang pesat, dan teknologi itu semua bidang, sehingga teknologi itu sudah hampir merata.
Nah, pengguna IT di Indonesia mencapai 1.143,26 juta jiwa dan mayoritas pengguna tersebut merupakan pekerja diikuti dengan ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa menggunakan teknologi, menggunakan internet. Dan bahkan sekarang itu anak SD pun sekolahnya menggunakan internet. Ada adik-adiknya sekolah di sekolah, kemudian gurunya Mas ini tugas untuk minggu ini. Dan adik Anda mengakses tugasnya, mendownload, kemudian mengerjakan dan mengirim lagi ke gurunya. Dan itu proses belajar. Ini pengguna internet di Indonesia. Dari komposisi dari berbagai pulau di Indonesia, beberapa provinsi di Indonesia, Jawa, Bali, Nusa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penetrasi itu kemampuan mereka menggunakan teknologi. Memang penggunaan teknologi itu ya di sini ya. Ada persentase penggunaan teknologinya. Dari perbedaan per provinsi menggunakan teknologi. Internet ini survei di tahun 2016. Bahkan sekarang hampir merata ya. Nah, ini layanan yang diakses. Pengguna teknologi dengan adanya menerapkan IT ini, sumber data dapat diunduh dari tautan ini. Nah, jadi apa saja yang dilakukan ketika online, jual beli barang, pendaftaran, beli barang, email, upload file, artikel, download gambar, lihat video, lihat gambar, search engine, pencarian, ya, atau mencari artis idolanya, atau mencari berita, sosial media, dan banyak yang sangat banyak itu chatting. Chat pesan. Yang grup itu yang dilakukan oleh banyak. Ini survei tetap di tahun 2014 menggambarkan ini. Ya. Faktanya, fakta e-commerce di Indonesia, keinginan untuk membeli produk secara online dalam 6 bulan ke depan ada top 5 teratas. Yang dilakukan adalah memesan tiket. Anda datang ke Lampung, dari Jawa, ya dari Medan, atau dari manapun Anda memesan tiket pesawat atau pesan tiket bus. Kemudian Anda atau orang keluarga kita ingin liburan, mereka bisa searching menggunakan e-commerce itu atau electronic commerce atau elektronik penjualan. Ya. Itu reservasi hotel, e-books, voting aksesoris, dan event, dan melihat informasi tiket. Dan budaya masyarakat Indonesia ini berubah dengan cepat dalam kurun waktu ya, teman-teman ya. Travel dan usaha bisnisnya digantikan dengan situs penjualan online. Banyak sebelum teknologi itu marak berkembang. Agen-agen penjualan tiket itu banyak sekali, hampir setiap agen-agen tiket, penjualan tiket pesawat. Tapi sekarang udah nggak dibutuhkan lagi. Kita melalui akses handphone saja sudah bisa memesan tiket. Ya, nah, jadi perkembangan teknologi sudah sampai ke sana. Entah Anda belum melihat informasi bagaimana pesawatnya, bagaimana bus. Sudah bisa dilihat di sana di e-commerce atau di situs tersebut, tempat penjualan tiket. Hari keberangkatannya kapan, kemudian fasilitasnya apa, bisa diakses. Ini dampaknya pembeli harus, ketika Anda belanja online, perbedaannya Anda harus datang fisik ke toko. Sedangkan saat ini pembeli cukup mengakses situs dan aplikasi marketplace yang sudah sangat manjur. Barang dikirim ke alamat. Ya.
Pembeli harus datang ke toko atau Anda harus duduk mantap tinggal searching saja, Anda pilih-pilih, bandingkan antara link 1 dan link 2, antara toko 1 toko 2. Kemudian pembeli harus menyediakan uang cash selama ini. Datang ke toko kalau nggak ada uang cash, kita nggak jadi. Sekarang setelah menerapkan ini, pembeli dengan mudah memperbandingkan penjual dengan penjual lainnya, bahkan sering digunakan fitur shopping. Lihat Anda belanja online, lihat berapa bintang dari toko tersebut, komen terbaik yang terlaris. Ada filter berdasarkan shopping, sudah bisa. Ini untuk yang pembayaran tadi ya, sekarang sudah menggunakan teknologi kartu kredit, debit, transfer. Nah, ketika Anda mencari barang berkeliling antar toko, membandingkan harga, membandingkan bahan, secara online sekarang teknologi ada cukup gampang. Harus tahu ya, apa itu e-commerce ya, elektronik. Itu ingat, di depan itu elektronik. Elektronik commerce, elektronik penjualan. Elektronik penjualan itu contohnya ya platform penjualan online, marketplace. Ya, contohnya Lazada, dan Shopee dan lain sebagainya, semuanya menjualkan jasa tanpa harus buka lapak, tanpa harus buka toko untuk berjual. Ya, contoh, pemilik toko harus menyediakan tempat berjualan, memiliki semakin ramai daerah toko tempat berjual, maka akan semakin ramai pengunjung. Sedangkan sekarang pemilik toko membuat akun, dia daftar, buat akun, kemudian menginputkan barang, informasi barang yang dia jual dari narasi, sudah. Nah, dan masih banyak tindakan transaksi lainnya. Ya. Ini implementasi di bidang pendidikan dan sains. Perbedaannya sebelum dengan adanya teknologi dan setelah adanya teknologi. Dalam seleksi peserta didik atau mahasiswa harus datang mendaftar ke kampus, mengumpulkan berkas administrasi secara manual. Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman atau mencari koran. Setelah online ini mendaftar secara online yang dilakukan, berkas diambil melalui secara online, dan hasil pengumumannya pun secara online. Anda akses website. Dalam perpustakaan dan literatur, peminjaman buku selama ini harus datang ke perpustakaan. Kualitas literasi tidak terukur. Maka dengan perpustakaan ini Anda literasi diunggah secara digital. Kemudian kualitas literasi diukur dengan berbagai indikator. Anda ketika mencari buku, mencari literatur, Anda tinggal searching saja di perpustakaan tersebut ada atau tidak buku. Perkuliahan yang tatap muka, kemudian di tengah pandemi itu sempat stop kuliahan atau sekolahan. Tapi dengan adanya teknologi tidak membatasi kita kuliah, ada opsi secara online, menyampaikan materi secara oral, secara langsung. Dengan teknologi menyampaikan materi secara oral dapat melibatkan alat peraga multimedia, gambar, chat. Kemudian hal dalam penelitian kolaboratif secara tatap muka, submission artikel. Kemudian setelah adanya implementasi IT dan teknologi bisa kolaboratif. Jadi saya yakin dosen berkolaborasi dalam penelitian dengan dosen. Tidak. Jadi provinsi mana, entah kampus yang berbeda, yang jaraknya jauh, bisa berkolaborasi, belajar bareng ya, buat penelitian. Dan submission artikel dilakukan secara online. Itu contoh di dalam penelitian. Ini tulis. Oke.
Ini contoh bidang bagaimana IT diimplementasikan di bidang pemerintahan khususnya di Indonesia. Nah, nanti saya sediakan link submission di BCR, Anda pantau terus. Nanti ini kita buat ini apa ya? Kita buat sebagai tugas mingguan ya. Anda belum punya oleh-oleh kan di beberapa pertemuan terakhir ya. Nah, ini nanti akan dijadikan tugas ya. Apa yang dimaksud smart city, Anda silakan cari. Kemudian apa pendapat Anda tentang layanan financial technology yang akan menggantikan fungsi bank? Apa benar itu? Fungsi bank akan digantikan? Apakah dengan e-learning itu memudahkan pengajaran dan siswa dan proses pengajaran? Menurut Anda apa? Dan apakah e-learning ini dapat menggantikan kehadiran pengajar di kelas? Ini nanti Anda kerjakan. Ya, oke, sepakat. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nanti instruksinya saya informasikan di BCR. Baik, Pak. Yang lain gimana? Muhani Al-Hafizah gimana? Begitu terpaku ke Anda? Oh, gambar ini. Oh, orangnya gerak loh. Gimana nih? Murni Al-Hafizah. Gimana, ada yang ditanyakan? Masih Nggak ada, Pak. nggak ada ya? Belum ada ya? Mahima gimana? Ya, Pak. Oh ya, ya gimana? Ya, Pak. Hah? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, cukup ya? Ya, Jantri, gimana Jantri? Jantri, Rapli, Rashid, Gading, Gede, Mikel, Diananda, Nuril, Evan, Malik, Pecia, Jupiter, Andreas, Windy, Ferdi Susilo ya, kira-kira Ferdi Sambo. Nah, dan yang lain-lain semuanya gimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Apa kalau masuk IP-nya? Belum ada ya? Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebihnya silakan tanya di GCR ataupun di WhatsApp kita ya. Silakan Anda komen-komen lah di sana ya. Jangan garing sekali untuk nggak ada yang kalau nggak kita chat duluan, nggak ada senyap seperti gedung kosong. Oke ya, jadi kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sehat selalu ya teman-teman. Ini hari ini adalah pertemuan ketiga. Ya, jumpa lagi di hari Senin. Ya. Jika tidak ada halang melintang, kita tetap jumpa di jadwal yang dan hari dan jam yang sama. Ya. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih untuk yang setia nyalain kamera, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya tengok cukup banyak. Dan untuk yang belum menyalakan kamera ya, semoga diberikan hidayah ya. Jadi dari sekian banyak itu saya sering cari namanya ini nyalain kamera atau enggak. Oh, dari beberapa kandidat ini yang nyalain kamera ini memang layak dapat kayak gitu. Gimana kalau yang nyalain? Oke, belum tentu saya tahu dia ada. Itu gambaran kita. Oke, demikian ya teman-teman ya.
Sehat selalu, kita jumpa lagi di hari Senin. Saya Edi Tokomanarino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Pak. Mari, mari. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mari, mari. Mau dibales ntar malah kaget. Lagi video kan. Ini contoh Zoom yang benar. Kata dia mau dibales ntar malah kaget. Apa itu? Ketika ditanya diam. Apaan tuh?